Sampaikan ibu kami tadi dalam itu, jangan ingat buruknya, tapi jangan ingat buruknya, kenanglah kebaikannya. Sekali buat salah, 1000 kebaikan tak pernah dihargai pengorbanan kita. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Tengok bahasanya. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Dalam maknanya, di depan mata awak ada lubang, jelas dia salah, nampak kita hilang. Tapi kerikil membuat orang banyak kecelakaan. Salah kecil dilupakan, yang besar Muhammad tak dihiraukan. Aku biar tahu kok, udah kuanggap dia kakakku, udah kuanggap dia kakakku. Kecilnya masalahnya. Apa masalahnya? Utangnya limpul nggak dibayarnya. Limpul utang 2 tahun tak cakapan. Coba kecilnya, cobalah. Hati-hati memanjat kapu dan nyarapu sampai ke cabang. Dalam makna itu, jika seruas nampak yang lapu, jangan serumpun habis ditebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukrih wa amur billahi liqiyami bi amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan guru kami yang kami muliakan, orang tua kami yang kami hormati, seluruh panitia yang patut kita banggakan. Berbuat baik alangkah baiknya, kadangkalanya yang baik pun orang tak menganggap kita baik. Yang parahnya, yang menganggap tak baik itu dialah yang tak baik. Makanya jangan pernah resah setiap perbuatan baik kita mengharapkan kebaikan orang lain. Capek. La yarzu 'abdan illa rabbah. Kalau kau berharap kepada manusia capek, berharaplah sama Allah. Kenapa? Udah dibuat baik, udah dari awak membuatnya, ada aja komentar, pasti ada. Menunggu pujian itu capek, menunggu cacian itu tak ditunggu datang sendiri. Kayak gini lah, udah aku bilang sama kalian jangan buat halal bihalal, tengoklah terata bocor. Pasti. Nah, jadi pasti. Ceramah juga begitu, Pak. Ceramah awak nanti nggak lucu, nggak enak ustaznya, nggak ada ketawa, capek. Ada ketawa aja pun nanti nggak ada ilmunya, ketawa aja ceramahnya, semua salah. Maka target hari ini bukan menunggu pujian, tapi menunggu undangan. Silahkan. Cocok tak cocok, undang aja lah aku. Yang penting lancar jadwalku, itu yang perlu. Itu zaman sekarang begitu. Kenapa Bapak Ibu? Udah saya rasakan Pak. Nanti ceramah awak nanti, ustaz biasanya lucu, di masjid tak lucu. Mana mungkin lucu kajian sirah nabawiyah, ya kan? Nanti awak mau maulid Nabi, kekeh kali jamaahnya Pak Ustaz. Ada yang orang tua, cabut dia. Saya 4 hari yang lewat ceramah saya daerah Sibolga, cabut 2 tuh. Ketawa aja pun ceramah kawan ni kata, mak sakit kali kula. Yang penting aku yang cair, bukan kau yang cair, kupikir. Begitu juga kita di sini, Muhammad. Maka cocok tak cocok, jangan salahkan ibu yang mengundang saya di sini. Siapa yang mengundang? Ibu tuh, alah, karena kenal ini itu, mana enak ceramah ini, tak apa-apa ceramah. Lantaklah di situ, paling besok ketahuan, paling enggak diundang lagi. Itu aja itu. Maka ibu panitia, seluruh jajaran panitia malam ini jangan lelah. Biarkanlah orang itu begini membilang begini, yang dibilang orang kuranglah begitu, biarkanlah. Tengoklah terata, bukan balkon, terpal STM, biarkanlah. Mau terpal STM, mau terpal kematian, mau terpal pesta, ku tengok ini Kalau di kampung kami rantau terpal pesta ini. Kalau ada rewang inilah terpalnya kan. Lantak di situ. Nah, jadi saya pun pribadi Bu, mohon saya orang rantau perapat. Logat itu tak bisa dihilangkan. Jadi kalau agak baku bahasanya, maafkanlah saya. Kalau kasar, maafkan. Memang saya bukan orang akademisi, bahasa ilmiah memang tak bisa saya sampaikan, bahasa kampung iya. Kalau tak mengerti, anggu-anggu aja. Itu bukti aku makin semangat menyampaikan materi ini. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah. Hanya 2 nikmat yang banyak orang payah bersyukur, kata Nabi.
Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat lapang waktu. Ada orang yang sehat fisiknya tapi tak ada waktunya. Dengarnya acara ini dari sudut rumahnya, nggak datang kakak, kurang sehat ini ngilu, alah lagi ngilu kurang, banyak minum sirup, macam-macam penyakit, lemah sekali kurasa. Oh ya kak ya, kirim salam lah sama jamaah ya. Ada waktunya cuman tak sehat fisiknya. Ada pula yang sehat fisiknya tapi lagi di jalan dia, tak sempat dia jumpa dengan kita. Yang paling parah, sehat dia, ada waktunya, cuman tak ada niatnya di hatinya. Sampai kapanpun macam mana caranya pun tak akan mau datang dia di acara ini. Kenapa? Tak niat. Jadi nggak usah capek-capek kita. Nggak singgah kok. Udah payah. Udah 2 kali aku singgahkan. Nggak mau dia. Biarlah di situ. Mudah-mudahan yang hadir ini karena niat. Jangan niat karena makan malam. Itu berarti lain niat dia mendengar pengajian. Nggak makan abang bang. Halal dihalal. Udah disiapkan panitia. Begitu nyampe rupanya tinggal jipang sama belacan. Sawi. Mudah-mudahan tuluskan niat. Maka tadi saya baca, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat kita, malaikat yang terdekat mendampingi kita, karena Allah mendengarkan pengajian sekaligus kebersamaan kita kumpul malam ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya kita utuh menjalankan silaturahim? Ada ungkapan ulama besar dari kitab yang saya kutip nama kitabnya Ar-Risalatul Qusairiyah, penulisnya Abil Qasim Al-Qusairi. Kata beliau, orang yang paling hebat itu orang yang paling nyaman jiwanya, tenang hidupnya, wa rajulun baina rajulin adawah yuzhirul mahabbah. Di antara orang-orang yang memusuhinya, tapi kalau jumpa dia ditunjukkannya saling mencintai. Jadi siapapun di komplek ini kalau tak suka awak dengan dia, jumpa salam, jangan ngelak. Zaman sekarang terbalik, jumpa di gang. Nggak ada gang lagi. Pura-pura main handphone, sambil lewat. Apalagi perempuan. Perempuan nih kalau benci dengan orang, dia nggak mau nunjuk pakai jari. Pakai bibir, satu perwirita, pakai bibir. Yang mana kak? Sebelah kiri Pak. Yang mana kak? Kau tengok. Tunjuklah kak, ketahuan lah bodoh. Kau pun kadang-kadang nggak ngerti kau. Yang mana kak? Kau tengok bibirku. Main bibirnya. Laki-laki ini jangan nyampe cakap yang tinggi tapi jiwa tukang emosi. Perempuan ini dalam hati sehat kakak tapi bibirnya memang dipeluknya, bibirnya maju ke depan. Memang saya bahan ceramah saya yang saya tengok. Jadi hati-hati Bu, jadi bahanku nanti malam ini ada kejadian malam. Jadi bahanku itu. Banyak yang begitu kita. Kan assalamualaikum Kak Muhammad. Saya ingat bahasa orang tua saya. Dengar ini Bapak Ibu. Yang paling nikmat di perantauan ini, orang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri. Tapi yang paling sedih di perantauan ini, saudara kandung nyawa rasanya kayak orang lain. Saya sampai kemari, nama ibu itu pun nggak tahu aku siapa yang mengundang aku. Ibu kan tahu lah, baru itu tahu. Dari ibu ini, adik kandung saya dekat dengan beliau. Adik kandung saya memang dekat dengan saya, tapi tak pernah dia mempromosikan kalau abangnya ustadz. Kenapa? Memang betul, kalau tak enak rasa jamaah, dia yang kena marahi. Makanya ibu ni berapa tahun adik saya tinggal, mohon maaf, dekat dengan ibu, dengan keluarga, tapi baru ini saya diundang. Bukan aku minta. Kenapa Bapak Ibu? Beliau orang lain, tapi rasanya kayak saudara. Itulah yang paling nikmat di perantauan. Tanpa beliau, tak mungkin diundang aku kemari. Walaupun kawan-kawanku banyak di Al Hajar Ustadz, tapi tak pernah mengundang aku kemari. Betul Pak. Di Al Hajar itu banyak kawan-kawan. Bahkan dekat saya kalau ada di sini Al Hajar Ustadz Abidin, itu tetangga saya kan, Jenderal Abidin, orang Melayu. Coba. Jadi saya Muhammad itu pertama. Yang paling nikmat di perantauan ini, orang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri. Saya kemana-mana ceramah bukan karena patennya. Jadi ustadz pun mohon maaf, siapa kita ustadz, jangan sok paten walaupun tinggi ilmu awak. Kalau tak diundang orang awak, tak ada jadwal, diam di rumah. Kenapa? Semua kita musuhi jamaah. Tak cocok sikit kita tinggalkan, tak cocok kita tinggal. Nggak ada yang undang, jong tiap hari, jong.
Mohon maaf ini Pak, saya pribadi kalau kosong jadi pendengar. Mohon maaf Ustaz, yang mungkin Ustaz yang tiap hari ceramah, malam ini jadi pendengar. Jangan egois. Oh iyalah, kadang-kadang yang jadi pembicara ini payah jadi pendengar. Ceramah orang tak mau dengar ceramah, ceramah dia mau didengar. Itu penyakit Ustaz kayak kami ini. Tahunya aku bahan kawan nih, paling silaturahim, sedekah, zakat. Itu aja, itu bolak-balik. Mana ada yang lain itu? Jangan, mohon maaf, izin. Kita ini saudara. Yang kedua, jangan itu yang disampaikan ibu kami tadi. Dalam itu, jangan ingat buruknya, tapi jangan ingat buruknya, kenanglah kebaikannya. Sekali buat salah, 1000 kebaikan tak pernah dihargai pengorbanan kita. Elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Tengok bahasanya. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Dalam maknanya, di depan mata awak ada lubang, jelas dia salah, nampak kita hilang. Tapi kerikil membuat orang banyak kecelakaan. Salah kecil dilupakan, yang besar mohon maaf tak dihiraukan. Aku biar tahu kok, udah kuanggap dia kakakku, udah kuanggap kayak kakakku. Kecilnya masalahnya. Apa masalahnya? Utangnya limpul nggak dibayarnya. Limpul utang 2 tahun tak cakapan. Coba kecilnya, cobalah. Hati-hati memanjat kapu dan nyarapu sampai ke cabang. Dalam makna itu, jika seruas nampak yang lapu, jangan serumpun habis ditebang. Dalam maknanya itu. Kalau sikitnya salah awak, jangan hilangkan 1000 kebaikannya. 20 tahun awak berkawan, perkara kecil, putus silaturahim. Tengok pohonku ini, tengok pohon mangga. Rantingnya lapuk, jangan tebang pohonnya. Berapa tahun nunggu berbuah, tebang aja rantingnya, 2 bulan pasti bercabang. Ini tidak. Kalau enggak luan dia datang ke rumahku, takkan ku maafkan. Kata 7 keturunan tak aku maafkan. Keturunan waktu cuma 2, kurang 5 lagi. Nggak mungkin dibuat lagi, udah lansia waktu. Ini penyakit ini Bapak Ibu. Betul. Ini kan sesuai tema ini. Aku sesuai pasaran ini Pak kan. Kalau ada yang kena maafkan aku, nggak ada yang dipesan ini. Sesuai temanya aku ini kan. Kok betul. Mana tahu aku siapa yang kena di sini. Penyakit penceramah begitu. Kalau cocok ceramahnya kena orang, jadi salahkan panitia yang undang ustaz. Pasti dipesan katanya pula kan. Tidak ada dipesan-pesanin, hatiku yang menyampaikan ini. Kalau ada yang bermasalah hatiku dengan ceramahnya, bukan aku yang salah, tapi hati waktu yang bermasalah. Itu aja. Saya berharap kepada kita semua, apapun yang kita lakukan bukan jumlah orangnya, tapi siapa yang memperjuangkan kita. Makanya ada ungkapan Sufyan Ats-Tsauri, aqallu min ma'rifatin nas taqillu ghaibatuka. Semakin sedikit orang kau kenal, maka semakin sedikit kau menghibah dia. Semakin banyak kita kenal, pengen tahu kita siapa dia. Begitu juga lah kita. Maka semakin banyak kita kenal orang di komplek ini, makin tahu karakternya, makin sakit otak kita. Nggak nyangka aku. Biarkan. Mau dia tak kenal kita, mau macam mana pun cara kita, perkenalkan diri kita. Alasannya kenapa? Karena kata ulama, masalul ikhwani kannar, qaliluha matta'un wa kasiruha bawwarun. Pertemanan itu, kata Imam Ibrahim bin Abbas mengatakan, pertemanan itu layaknya seperti api. Sikit dia jadi hiasan, ya kan? Dia makin banyak jadi ancaman. Dulu waktu tak banyak kawan awak di komplek ini, aman-aman aja kita Pak. Makin banyak bergaul, makin banyak duduk, macam-macam tingkah kawannya. Bahkan ada ungkapan ulama yang paling dahsyat, namanya Ibrahim bin Muhammad. Apa itu? Ada kawan bermuka dua. Kam min sadiqin wudduhu bilisanih, kha'unun bi zuhril ghaibi la yatazammam, yudahiquni uzban idza laqituh wa yasdifuni idza tahammam. Kata beliau, ada kawan ini lagi jumpa, dipujinya kita, bersanda gurau. Pak, Bang, Pak Haji, lama enggak jumpa Pak. Lebaran Pak, sama-sama cerita, tapi di belakang kita itu yang kita ceritakan, itu yang disampaikan kepada musuh kita. Sekarang banyak. Makanya Muhammad 3 yang tak boleh diceritakan. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, la tuhaddits salasah, jangan ceritakan 3 hal. Pertama, la tuhaddits bi musibatik, jangan ceritakan musibahmu. Bu, Pak, jangan ceritakan musibah yang kita derita. Kenapa? Orang yang akan memusuhimu tertawa mendengar musibahmu. Tahankan kau. Makanya handphone ini dijaga. Ini zaman sekarang ku tengok manusia ini ada sedikit masalah, naik status.
Berantem sikit naik status, tak cocok sama tetangga, sindir di WA, dibacanya yes. Dibaca story dia, bangga kali dia. Orang tua kami yang kami hormati, apa nikmatnya menjalin silaturahim? Ini pula nikmat salah satu menjalin silaturahim adalah segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Maka siapa di sini yang banyak musuhnya serba salah, mau pesta dia sungkan mengunjuk sama tetangga, mau dia ada mau menengok orang sakit pun nanti mau minjam mobilnya udah tak cocok sama tetangga, terakhir susah sendiri. Maka ingatlah, hikmah orang memusuhi kita ada 3. Pertama, tak pernah berkurang waktu kita untuk dia. Kalau dulu, kak kemarilah kak, datang apa kakak mau rewang kak, sikit-sikit. Kemarin apa kakak, nggak ada kawan kulo kak, begitu nggak cakapan, kau telepon lah kakak tuh, nggak cakapan kami loh bang, salah kau, padahal kakak tuh rajin kali ke rumah, salah kau lah, susah sendiri. Yang kedua, mohon maaf, tak repot kita menyusahkan waktu untuk dia. Kalau dulu mohon maaf, di rumah tuh satu hari anak menolong dia wirid, semua awak lipat, semua awak cuci piringnya, begitu tak cakapan, susah sendiri kau. Makanya Muhammad kata Nabi, 2 yang paling sulit ditinggalkan, dicuekin Allah nanti di yaumil qiyamah. Itnani la yanzurullah ilaihi ma yaumil qiyamah, qati'ur rahim wa jarus. Pertama tetangga yang jahat, pertama silaturahim, memutuskan silaturahim. Yang kedua tetangga yang jahat. Macam mana tetangga yang jahat Pak Ustaz? Awak lagi sumbayang, diganggu anaknya lagi main gitar-gitar. Di komplek ini tolong ingatkan itu Pak. Tapi yang sakit kita di komplek ini, saya juga tinggal di komplek. Ditegur anaknya, ayahnya jadi musuh Hawa. Inilah zaman sekarang. Kalau dulu ditegur anaknya jangan ribut, anaknya yang dimarahinya. Kau nggak cocok kau kayak gitu. Itu bapak tuh lagi sholat pun main gitar kau di depan. Orang dulu begitu. Sekarang nggak cocok kau. Bukan kau yang ngasih makan anak kita tahu ya. Asal kau dari tempat kita. Main waktu main. Zaman sekarang tengok, tetangga ini banyak musuh-musuhan. Diam-diam tak cakapan, tiba-tiba bunuh-bunuhan. Masalah parkir mobil lagi. Oi Tuhanku, Allahu Akbar. Mobil dia tak boleh di pagarnya, dibuatnya di pagar orang. Ditegur nanti mobil dia makin marah. Baru bentar aja pun parah, kita berantem lagi. Awak mak. Kurasa ada yang kena aku tengok ini, Pak. Aku Pak, bukan ada pesan ini Pak, yang aku sampaikan ini nyatanya ini Pak. Hampir tengah 11, cabut aja laku ini. Mulai panas Pak, ini aku tengok. Kenapa bisa saya menyampaikan itu? Karena saya rasakan di kompleks saya tinggal. Awak tegur awak ustaz, mau berantem awak tak cocok, awak ngerti agama. Ditegur nanti bala, baru penumpang baru, udah biasa kayak gitu, namanya tamu rame. Tapi dibilang lah, awak mau keluar pun kadang-kadang pengen awak keluar naik mobil, dipaksakan waktu menjaga tetangga naik kereta dia, nggak naik mobil lah, payah nanti tengok udah mulut 2, payah, tensinya lain. Ada bini tukang lagu, abang pun bodoh nggak berani. Ada juga bini kayak gitu, bodoh, lawan. Jangan begitu. Iya bang, sabarlah bang. Memang kok dilawani orang gila, ikut awak gila. Biarkan aja, diam sendirilah. Lama-lama capek. Itu istri soleh ya. Kalau istri yang durhaka, abang pun bodoh. Digitukan dia. Oh kalau aku kayak abang, udah kulempar kata. Tahu? Hati-hati itu. Ada mama ini bapak ibu. Jadi saya berharap kita ini tolong jaga. Kalau dulu kawan bergitar, awak tegur nanti sore, nggak boleh gitu, udah mau maghrib, ya wak, masuk dia itu. Kau pun pula, wak, mak, ditegur wak toko, kau yang salah. Orang tua dulu begitu, mau dia disalahkan anaknya kalau bagus caranya. Kau pun salah kau pula, orang mau ajan pun kau main gitar-gitar, teriak-teriak kau yang salah. Nah, begitu, kau sekarang, siapa yang kau? Abang bagus abang bang ya, ini di komplek ini tidak ada peraturan apa-apa. Mau macam mana anakku bukan di rumah abang, di rumahku bukan rumah abang. Orang sekarang begitu. Masang musik kuat-kuat, koro-koro, Allah, musik karaoke, awak mau sholat pun terganggu, bisa dengar karaoke tetangga. Terakhir berubah lagunya, rupanya karaoke ini pasang lagu India, berubah lagu waktu. Apa lagunya? Dilmi kerekena, waktu pun berubah. Wasamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Belok lagu India lagu waktu. Ini mau maaf Bapak Ibu. Kalau dulu indah kali, apalagi daerah kamu di kampung-kampung sana. Aku mengajar itu. Di mana contoh? Contoh kecil. Kalau makan awak, anak tetangga datang bertamu, tak boleh awak tak dibagi apa yang awak makan. Kau bagi. Mama dia minta aja, bagi. Tak cocok kau makan es lilin, tetangga ini tak makan. Nanti bukan kau yang kena, nampak mamaknya kau nggak kasih kemakan sama mama dia berantem, dia tahu kau. Kau potong juga lah.
Aduh, tak kawan ni minta aja kerjanya, aku pikir emosi juga lah aku. Orang awak nggak jajan di sekolah, dia pula minta aja kerjanya, apa nggak emosi kan? Gondok lah, kawan aja yang minta sini. Terakhir ditarik, lepas semua esnya, tinggal plastiknya di tangan. Indahnya orang dulu begitu. Sekarang yang bilang begitu udah jadi manajer, diundang saya ke Riau. Kenapa? Kalau tak ada kebaikan kecil dulu waktu bertetangga, tak mungkin ku ingat kebaikan yang diajarkan orang tua kita. Orang begitu, ya kan? Ini kadang-kadang begitu. Muhammad ibu, anak ibu datang ke rumah tetangga, dulu kita biasa makan sama rame-rame. Sekarang anak tetangga makan es, makan kue, lewat anak sebelah. Muhammad relanya anak sebelah itu nyender di teras. Datang pula, mintalah, bilang sama dia, ajari. Beli, ajari beli. Belilah di Indomaret turun kamu sebelah kanan ada jendela. Siapa yang ngajari? Mamaku, kata mamaknya yang ngajari. Kalau dulu tak sanggup kau kasih, tutup pintu. Dulu begitu, tutup, habiskan di dalam. Kenapa? Kalau tak mau kau bagi menyakiti perasaan tetangga, kau makan dihabiskan di dalam. Jangan nampak di luar. Dulu indahnya begitu orang beragama.